Pernah nggak sih punya ide yang rasanya brilian banget, tapi pas mau dijalanin kok kayaknya mustahil? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar rahasia menaklukkan kekacauan itu dan mengubah ide besar jadi kenyataan. Kuncinya, manajemen proyek. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, ada proyek yang awalnya semangat banget, tiba-tiba di tengah jalan jadi berantakan, jadwalnya molor, biayanya bengkak. Sebenarnya apa sih yang bikin jadi kayak gitu? Nah, para manajer proyek itu sering ngerasa kayak nabrak tembok tebel. Gimana enggak? Di satu sisi, mereka dijepit sama anggaran yang terbatas, waktu yang mepet, dan sumber daya yang pas-pasan. Di sisi lain, ekspektasi dari atasan atau klien tinggi banget. Plus, selalu ada resiko-resiko yang siap meledak kapan aja. Ini nih, medan perang mereka setiap hari. Kunci buat menaklukkan semua ini sebetulnya dimulai dari satu momen aha yang simple banget. Sadar kalau ada perbedaan besar antara sebuah proyek dengan pekerjaan rutin. Nah, ini fondasi penting yang harus kita pahami dulu. Oke, jadi apa sih sebetulnya proyek itu? Menurut definisinya, proyek adalah usaha yang sifatnya sementara untuk menciptakan sesuatu yang unik. Dua kata ini kuncinya. Sementara itu artinya ada tanggal mulai dan tanggal selesainya, nggak selamanya. Dan unik itu berarti hasilnya tuh beda, bukan sesuatu yang kita produksi berulang-ulang kayak di pabrik. Biar gampang kita coba bayangin gini deh. Sebuah pabrik mobil itu operasi rutin. Tujuannya ya bikin mobil terus-terusan, ritmenya berulang, dan hasilnya ribuan mobil yang sama persis. Sekarang, bandingin sama bangun rumah yang desainnya khusus pesanan Anda. Nah, itu baru sebuah proyek. Tujuannya cuma satu, unik, ada awal dan akhirnya, dan tantangannya jelas beda banget. Baik, sekarang kita udah paham kalau proyek itu unik. Terus gimana cara kita menatanya biar nggak kacau? Jawabannya ada pada sebuah rencana yang jelas yang berdiri di atas 3 pilar utama. Nah, ini dia yang sering disebut segitiga emas manajemen proyek, ruang lingkup, waktu, dan biaya. Anggap aja ini kayak 3 knop yang saling nyambung. Kalau Anda putar salah satunya, misalnya mau kerjaan selesai lebih cepat, ya siap-siap aja knop yang lain ikut muter. Entah biayanya jadi lebih mahal, atau ruang lingkupnya mesti ada yang dikurangi. Menjaga keseimbangan inilah seninya. Jadi, gimana caranya kita nerjemahin segitiga tadi jadi sebuah rencana? Gampang, kita pecah jadi 3 pilar. Pertama, ruang lingkup. Kita tulis semua kerjaan yang harus dilakukan, sampai detail. Kedua, jadwal. Kita perkirakan butuh berapa lama tiap kerjaan dan mana yang harus diluan. Ketiga, biaya. Kita hitung deh berapa total uang yang dibutuhkan. 3 hal ini jadi kerangka kerja proyek kita. Rencana yang bagus itu butuh alat yang bagus juga buat menggambarkannya. Sekarang, yuk kita lihat gimana para manajer mengubah daftar kerjaan yang panjang jadi sebuah peta yang jelas dan bisa diikuti semua orang di tim. Inti dari setiap peta proyek itu cuma satu, ngertiin ketergantungan. Maksudnya, ya sederhana, ada beberapa kerjaan yang nggak bisa dimulai sebelum kerjaan lain selesai. Contohnya, kita kan nggak bisa ngecat tembok kalau temboknya aja belum dibangun, ya kan? Nah, logika inilah yang jadi dasar analisisnya. Alat pertama namanya bagan PIRT atau CPM. Kelihatannya mungkin rumit ya, tapi konsep utamanya simple banget kok. Tujuannya adalah nemuin jalur kritis atau critical path. Coba deh bayangin ini sebagai jalur domino terpanjang di proyek Anda. Kalau satu aja domino di jalur ini telat jatuh, ya udah, semua di belakangnya pasti telat. Inilah tugas-tugas yang sama sekali nggak boleh molor. Oke, bagan PRT tadi memang keren buat nunjukin logika dan ketergantungannya. Tapi gimana caranya kita melihat semua ini dalam format kalender yang lebih gampang dibaca sehari-hari? Nah, disinilah alat berikutnya berperan. Jawabannya adalah bagan Gantt atau Gantt chart. Proses bikinnya sederhana kok. Langkah pertama, daftar semua tugasnya. Kedua, perkirakan durasinya. Ketiga, tentukan urutannya. Dan terakhir, tinggal gambar deh semuanya jadi balok-balok di sepanjang garis waktu. Hasilnya adalah peta visual yang gampang banget dimengerti. Dan inilah hasilnya. Bagan Gantt ini secara brilian mengubah daftar kerjaan yang bikin pusing jadi sebuah timeline visual. Kita bisa langsung lihat tugas mana yang lagi jalan, siapa yang ngerjain, dan yang paling penting, kita on track atau telat. Alat yang ampuh banget buat komunikasi tim. Oke, rencana sudah matang, peta sudah siap. Tapi jangan senang dulu, ini baru setengah jalan. Bagian paling susahnya justru sekarang, eksekusi. Gimana caranya kita mastiin kapal proyek ini nggak melenceng dari rutenya? Nah, kalau kita kerja bareng pihak luar atau kontraktor, jenis kontrak itu jadi krusial. Gampangnya gini, dengan kontrak harga tetap, risikonya ada di kontraktor kalau biayanya bengkak.
Ini bagus buat proyek yang dari awal udah jelas banget. Sebaliknya, di kontrak penggantian biaya, klien yang nanggung resiko. Ini cocok buat proyek yang di awal masih banyak ketidakpastian. Bayangin deh, seorang manajer proyek itu kayak pilot. Dia butuh panel kontrol buat mantau semuanya. Nah, panelnya ini isinya 3 laporan utama. Laporan kemajuan buat ngecek kecepatan, laporan kendala buat deteksi masalah di depan, dan laporan keuangan buat ngecek bahan bakarnya. Beginilah cara mereka mengendalikan proyek. Tapi tunggu dulu, sebuah proyek itu belum benar-benar kelar loh pas pekerjaan terakhir selesai. Ada satu fase lagi yang super penting tapi sering banget dilewatin, yaitu evaluasi. Anggap aja ini adalah proyek setelah proyek. Evaluasi itu tujuannya ada 2. Pertama, ya buat nilai performa orangnya. Tapi yang jauh lebih penting, itu yang kedua. Mengevaluasi prosesnya. Tujuannya bukan buat cari siapa yang salah, tapi buat cari tahu apa yang bisa diperbaiki, biar di proyek selanjutnya kita jadi lebih pinter. Kutipan ini benar banget. Intinya, evaluasi itu bukan buat nyari-nyari salah atau menghakimi masa lalu. Sebuah keputusan yang sekarang kelihatan salah bisa jadi adalah keputusan paling masuk akal dengan informasi yang ada pada waktu itu. Jadi fokusnya adalah belajar dari konteksnya, bukan menyalahkan. Jadi, yuk kita tutup dengan pemikiran ini. Kesuksesan sebuah proyek itu pada akhirnya nggak cuma diukur dari apakah selesai tepat waktu dan sesuai budget. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang kita pelajari dari prosesnya. Karena pembelajaran itulah harta karun yang sebenarnya buat kesuksesan di masa depan.